Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri. Rahayu nggak apa-apa, Bapak bahas biar apa Fitri dengar juga ya, sambil menunggu Pak Derajat. Ya. Jadi coba di kampus kamu cari informasi ada pos bantuan hukum nggak? Biasanya di Fakultas Hukum itu suka ada baik mengenai bantuan hukum terkait dengan apa pidana atau perdata. Ini mungkin permasalahan perdata di mana nanti kamu juga kalau misalkan mau bertanya-tanya ya kan selain ke Pak Derajat nanti saya kasih infonya, kemudian juga secara hukum. Jadi kalau kamu sudah tinggal di sana lama, itu nanti dari pihak Pemda, RT RW juga tidak begitu saja main gusur-menggusur gitu. Ya. Pasti akan ada penyelesaian yang baik. Gitu, ya. Jadi kamu nanti cari baik di kampus kita atau di kampus Limo. Nggak apa-apa, cari teman. Ya. Karena kalau nanti kamu bertanya-tanya ke lembaga bantuan hukum di luar, saya khawatir mereka belum apa-apa udah minta dana gitu, anggaran. Nah, kamu perlu sering-sering diskusi RT, RW dan Pak Lurah, itu kantor Lurah masalah ini. Tapi tetap pemerintah setidak-tidaknya akan memperhatikan dari nasib nelayan. Mas Iqbal, sudah masuk belum Mas Iqbal? Mau tanya terkait dengan skripsinya, silakan. Mana Mas Iqbal? Atau Fitri Belum mau masuk, Pak. Oh, belum masuk ya? Fitri mau tanya apa? Silakan. Nah, kalau Iqbal kondisi saat ini ya kan Pak Prodi sudah memberikan topik yang bisa ke pertanian, bisa ke bencana. Saya tapi mengarahkan ke bencana aja. Iqbal silakan mau tanya apa terkait dengan penulisan kamu, Mas? Silakan Mas Iqbal. Pak. Ya. Pak, kalau itu Pak skripsi itu nanti ambil di data BMKG itu data curah hujan. Ya, curah hujan yang kira-kira berapa tahun aja terserah kamu. Tapi yang up to date ya, Pak? Iyalah, kita seperti Fitri, Rahayu kemarin minta dari tahun berapa ke berapa yang untuk iklimnya? Dari 5 tahun ke bawah, Pak. Kan Itu bisa. Skripsi di tahun. Itu dengarkan itu Pak Iqbal ya, 5 tahun ke bawah. Jadi kalau misalkan kamu 2020 ada, ya bisa minta ke Pak Dr. Indra. Jadi pengganti saya Pak Dr. Indra nanti di Bogor, ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian kalau dari Pak Budi Pranowo, dia kebetulan sekretaris dinas di BPBD Kabupaten Bogor. Kamu sama sesuaikan kejadian bencana di Kabupaten Bogor 5 tahun terakhir. Tapi kajian kamu di Megamendung aja, Mas. Megamendung ya kemarin. Kajian kamu satu titik aja. Megamendung itu yang banjir bandang kemarin di kalau nggak salah di Bogor. Ya, di Evergreen aja di situ. Ya. Iya, Pak. Jadi nanti kamu suratnya ikutin seperti yang dibuat Rahayu, Kepala Stasiun Klimatologi Bogor, sama Kesbangpolnya BPBD itu. Nanti Kesbangpol Kabupaten Bogor nanti diarahkan ke Pak Budi Pranowo. Jadi kamu kalau bisa mau ke Bogor dulu boleh, ke Cibinong juga boleh, kantor BPBD. Bilang, saya mahasiswanya Pak Budi Soehardi gitu. Itu Pak Budi Pranowo baik sekali sama saya. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi kamu nanti membedakan antara perubahan iklim dengan variabilitas, Mas. Makanya saya sering share kalau ada bahan-bahan
ya kan dari teman-teman yang kemarin seminar. Karena variabilitas iklim itu dia tuh perubahan tapi tidak langsung menjadi sesuatu yang baru. Kalau perubahan iklim dia terjadi ya kan langsung kemudian tidak balik lagi. Gitu loh kalau perubahan iklim. Tapi kalau variabilitas nanti curah hujannya bisa rendah, bisa tinggi, bisa rendah. Nanti kamu belajar bagaimana menghitung secara statistik rata-rata curah hujan bulanan, curah hujan tahunan. Nah, kalau nggak paham mengenai statistik, kamu belajar sama yang bisa statistik, gitu. Ya. Ya, Pak. Ya, 5 tahun terakhir data curah hujannya, kemudian data bencananya itu yang 5 tahun terakhir, tapi kamu lebih oprak-opreknya ke yang banjir bandang aja. Nah, kemarin saya juga share ke kamu kasus banjir bandang Ciwidey 2017 yang dari mahasiswa S2 ITB. Itu bagus juga, Mas. Itu juga buat kajian. Ya. Mudah-mudahan kamu nggak lupa tuh didokumentasikan yang bahan-bahan dari Bapak. Nah, dari situ ya kan karena kamu main di variabilitas, berarti kamu nanti ambil 4 atau 6 indikator. Ya. Kenapa? Kenapa curah hujan pola ekuatorial, pola monsun, pola lokal itu dipengaruhi oleh 4 indikator tadi. Sama seperti kamu melihat El Nino La Nina, sekarang kan La Nina nih kan. Nah, kemudian ada pengaruh dipole mode di Samudra Hindia, kamu bahas. Nah, Bapak kemarin menyerahkan juga ke kamu itu analisis banjir Bogor. Itu dilihat tuh apa saja dinamika atmosfernya, ikutin aja seperti itu. Nah, bagaimana supaya masuk kalian sebagai FKIP-nya, nanti kamu membuat kuesioner sebagai tool-nya, instrumennya. Kamu nanti mendatangi 5-6 rumah di sekitarnya kemarin kejadian banjir, kamu tanyakan, banjir itu apakah malam, apakah siang, atau apa? Kuesioner. Nah, kuesionernya itu saya dengan Kak Prodi yang akan diskusi. Ya, karena Kak Prodi sudah menyerahkan kepada Pak Budi, tolong bantu. Nah, tinggal saya gongnya aja, kata Pak Ali gitu ya. Jadi selain ke Pak Ali, kamu juga harus sering-sering bertanya ke saya, gitu loh. Ya, jangan mendem. Nah, kayak Rahayu, kayak Fitri juga masalah kasus topiknya, kata terlalu sulit. Nah, karena yang dilihatnya itu adalah energi baru terbarukan. Padahal kita nggak ke situ larinya. Fitri itu hanya melihat dari kegiatan proyek itu terhadap ya kan kehidupan nelayan saat ini, gitu Fit ya. Ingat itu Fitri, kamu tidak membahas mengenai proyeknya itu gitu, tapi membahas bagaimana dampak yang terjadi pada saat terjadi sebelum adanya proyek EBT dan sesaat ini dan akan datang. Ya kan, listriknya nelayan itu ada, kemudian juga rumah-rumah nelayan juga sekarang ini seperti kasusnya itu kan dia masih ragu nih tinggal tetap di situ apa enggak kan? Itu mungkin daerah wisata segala macam begitu. Iqbal, ada masalah juga di sini antara Rahayu masalah reklamasi terhadap nelayan mesti digusur pelelangan ikannya, kemudian Fitri juga masalah yang Pak Musodik belum tuntas nih untuk topiknya segala macam gitu. Baik Pak Derajat, selamat bergabung kembali. Ini ada pertanyaan menarik juga nih Pak Derajat ya dari Rahayu, biar saya yang bicarakan di Pak Derajat. Jadi gini Pak Derajat. Boleh silakan. Ya, nah, ini saya dari WA Ya. dengan mahasiswa saya nih Rahayu. Nah, kalau misalkan Pak Derajat, beliau di keluarga, di lingkungannya RT RW segala macam itu sudah membayar hak-haknya, ya kan, mengenai PBB, kemudian sudah lama tinggal di sana, bisa enggak untuk menyelesaikan itu, meminta kepada pihak BPN menerbitkan sertifikat agar waktu nanti jual beli tidak ganti rugi tapi ganti untung. Bagaimana Pak Derajat solusinya? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama begini, dulu waktu pertama kali tinggal di sana
alas suratnya apa? Alas penguasaannya apa? Ya, Rahayu apa tuh? Tadi saya tanyakan apakah punya surat girik Nah, betul. atau jual beli atau apa tuh Rahayu? Nah, nah setelah oke, katakanlah bapaknya Rahayu udah ngebuat bangunan kan? Ada sih Pak, Nah, yang- ini surat Nah, jual beli ada. Ada tuh Pak Derajat, ya, ada tuh Pak Derajat. Pak. Jual beli dengan siapa waktu itu? Jual beli dengan siapa? Jual belinya dengan siapa? Belinya dengan siapa? Ada Pak. Ada ya. Bukan dengan ini pemilik yang lama, bukan. Kurang kalau itu Pak. Tapi surat belinya ada ya. Surat-suratnya ada kok Pak. Ada tuh Pak Derajat kata surat-suratnya. Oke. Jadi kalau bangunan itu yang menghitung orang PUPR atau katakanlah dinas tata kota yang itu bangunannya. Ada kok Nah, Pak, kalau ada. tanah itu hanya dilihat nanti berapa luasnya. Luasnya dilihat. Terus kepemilikannya itu saya bilang, kepemilikannya bagaimana? Dulu ceritanya tanah itu beli dari siapa, pindah dari siapa, itu harus dilihat sejarah Baik. tanahnya, Berarti kronologisnya ya, betul ya. kronologisnya. Iya. Kalau untuk PBB-nya, PBB tiap tahun itu maksudnya untuk membuktikan bahwa keluarga kita sudah tinggal sana sampai 20 tahun. Iya. Atau terus emang ada ketentuan sih, berhak untuk diberikan haknya selama 20 tahun berturut-turut ditinggal suatu lokasi. 20 tahun berturut-turut ya. Dibuktikan dengan apa? Ya dengan SPPT-nya gitu maksud saya. Seperti itu. Oke. Ya, kini selanjutnya Pak Derajat. Nah, bisa nggak kalau misalkan kasusnya Rahayu ini kemudian Ya. juga itu akan dicoba menanyakan kepada para tetangga yang lain. Nah, kemudian bersama-sama membuat komunitas, seandainya kalau misalkan mereka lebih banyak, itu kan lebih enak gitu bargainingnya kepada pemerintah. Gimana Pak Derajat? Ya, boleh saja sih, silakan saja. Tidak Lebih sendiri-sendiri. menguatkan. Ya, tidak Ya. sendiri-sendiri. Lebih menguatkan ke penguasaan tanahnya. Jadi katakanlah ya kepemilikannya boleh, silakan saja lebih menguatkan semua warga, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Karena katakanlah ada 20 orang, 30 orang, satu betul. RW nggak apa-apa. Bagus itu. Dan perlu juga nggak kira-kira kalau misalkan kampus punya semacam institusi bantuan hukum untuk meminta pendampingan. Silakan aja. Gitu. Ya, oke. Ya boleh saja. Ya boleh itu yang masih belum tahu kan. Iya. Emang lebih bagus sih yang ngerti tanah itu. Iya. Iya, makanya saya bilang riwayat tanah itu gimana dulunya. Iya. Terus dari warga satu RT atau RW itu sama nggak riwayat tanahnya? Iya. Nanti akan dipilah-pilah. Nah, akhirnya kita usulkan ke dinas, ya mungkin ya, apa dinas reklamasi pantai atau dinas tata kota, ntar dia menghitung. Iya. Nah, menariknya nih Pak Derajat, yang menariknya, yang case seperti ini itu untuk dijadikan skripsinya beliau. Ya, bagus sekali. Iya. Supaya ada solusi, paling nggak memberikan suatu pemikiran solusi lah ya. Iya. Bagus itu. Tapi perlu juga nggak kira-kira ya kan, selain kita juga dengan pihak Muspika, kemudian dengan RT RW segala macam itu, kita sama-sama sering diskusi ya Pak ya. Iya. Ya. Baru nanti biar dibawa nanti permasalahannya ke tingkat atas. Ya kan, ke wali kota. Itu bagus sekali. Ya. Katakanlah ya, dijadwalkan misalkan sebulan sekali rapat dengan bantuan hukum. Betul. Jadi warga-warga yang sudah dituakan gitu ya. Warga-warga dituakan, dipanggil dengan bantuan hukum, diskusi. Iya. Nanti bantuan hukum yang membuat suratnya, nggak apa-apa, bagus itu. Iya.
Seperti itu bagus. Baik, Fitri, Bagus ada permasalahan baru yang kira-kira mau ditanyakan ke Pak Derajat. Cukup, Pak. Cukup. Mas Iqbal, ada yang bertanya mengenai pertanahan atau bertanya kepada saya, silakan. Pak, izin bertanya boleh Pak? Silakan Mbak Rahayu. Rahayu Pak. Ya Rahayu, silakan. Nggak apa-apa. Kami nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, tadi untuk memperjelas kalau misalkan Rahayu itu ingin mengajukan untuk membuat sertifikat, yang tadi harus dilihat dulu dari riwayat tanahnya. Betul. Dan dari surat apa aja yang ada. Dan kalau misalkan jadi gini Pak, kan pesisir yang tepatnya di belakang rumah Rahayu itu sudah sudah ditimbun oleh udah diuruk Pak, karena kan di belakang Rahayu itu kan di pulau dijadikan pelabuhan kan Pak. Jadi tepatnya di belakang rumah Rahayu itu sudah ada tol laut gitu Pak. Tol laut, nah, ya. Kalau misalkan ya Pak, jadi kalau untuk mengajukan surat-surat mengajukan untuk kayak sertifikat, jadi suatu saat, tapi semoga jangan sampai, kalau misalkan emang benar adanya penggusuran, jadi kita tidak pergi gitu aja Pak. Jadi maksudnya kalau udah ada sertifikat kan maksudnya pasti ada kayak gantinya gitu Iya, Pak. betul. Iya. Nggak apa-apa Mbak. Saya kira ngomong dulu baik-baik dengan RT RW. Apakah jawabannya itu bisa menguntungkan kita atau memang lepas tangan dari pihak RT RW itu gitu? Bagaimana Pak Derajat ya? Jadi begini, kalau pakai kuasa hukum biasanya minta dana, ya, minta dana buat jalan istilahnya, buat jalan. Terus yang kedua, kalau melalui RT RW katakanlah ya pakai rukun tetangga atau rukun paguyuban warga Cilincing, itu bagus juga. Tapi kalau saya melihat lokasi itu memang udah lokasi semacam bukan walaupun RT RW-nya pemukiman, tapi lokasi itu lebih difokuskan kepada ininya pengembangan wilayahnya tuh. Baiknya dari sekarang ya. Apalagi sekarang sudah ada jalan tol lautnya gitu kan. Nah, itu lebih, jadi otomatis tuh akan ya, kalau menurut saya akan jelek dilihat oleh pemandangan kalau ada perumahan-perumahan situ. Betul. Baiknya dari sekarang aja diurus ya. Ya, dari sekarang harusnya diurus. Rapat ke rapat gitu, bimbing aja tuh mungkin Pak RW-nya siapa gitu. Rapat, rutin rapatnya, jangan cuma sekali 2 kali. Jadi sampai suatu kesimpulan. Itu. Tapi kalau dari pihak kampus bisa Pak Derajat dari pos bantuan hukum, kalau ada pos bantuan hukum dari kampus itu lebih baik biasanya gratis. Karena kalau dari UHAMKA biasanya mereka solid, baik perdata, baik pidana. Jadi dari kampus aja, gitu. Mereka kan menjadi kasus tuh. Jadi kasus itu kan bisa menumbuhkan penelitian mereka, riset mereka, seperti itu. Nah, kebetulan rektornya kan juga dari bagian hukum, Profesor Gunawan ini. Gitu. Oh gitu. Ya, makasih itu. Jadi Rahayu mulai sekarang bagus Rahayu. Jadi siap-siap untuk sering rapat dengan RT RW lah, ya, tanya-tanya. Boleh saya tambahkan Pak Budi? Ya silakan Pak. Jadi gini kan, BPN ada program namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ya, itu sebetulnya Prona tapi ganti baju lah, ganti casing ya. Jadi itu PTSL. Nah, apakah ada ya perwakilan dari RT atau RW ke kantor kelurahan untuk mengajukan PTSL gitu, misalkan. Oh gitu ya, PTSL ya. Iya. Bisa PTSL. Tapi kembali lagi saya bilang, lokasi itu walaupun pemukiman tapi sekitarnya udah semacam industri sih. Iya, benar. Dan juga apalagi sampai ada jalan tol segala gitu ya. Iya, betul. Mungkin pemukimannya akan tidak diizinkan kalau menurut saya sih. Kira-kira Rahayu itu reklamasi Pulau N itu kapan?
Maksudnya Pak? Itu kan kata kamu bilang mau reklamasi, ya kan Pulau N. Iya. Apalagi mau dibikin kayak apa gitu kan? Itu rencananya dengar-dengar masyarakat dengarnya kapan mau Iya, dimulai? jadi Rencananya pengembangannya kapan itu wilayah pesisirnya? mohon maaf Pak, suaranya putus-putus, bisa diulang Pak? Oh ya, pertanyaan saya itu kalau dengar-dengar dari masyarakat untuk relokasi wilayah nelayan di daerah kamu itu rencananya tahun berapa? Sudah pernah dengar? Kalau untuk kayak tol laut itu sudah lama Pak, sudah ada di atas laut Pak. Jadi tolnya Iya. itu bukan di daratan. Oke. Tol itu ada di laut Pak. Jadi sekitar dari 100 meter dari dari bibir pantai ke laut laut lepas itu sudah ada jalan tol Pak. Jadi yang di daratan itu belum ada sih Pak, lagi semenjak pembangunan jalan tol itu belum ada. Tapi di wilayah kan itu kan tolnya itu kan tembusnya ke Tanjung Priuk Pak. Jadi mungkin di daerah-daerah Tanjung Priuk kan yang di dekat Tanjung Priuk itu ada Kali Baru Timur Pak. Kali Baru Timur itu ada kayak perapihan gitu loh Pak. Jadi rumahnya itu nggak digusur tetapi kayak misalnya satu warga ini dipindahkan ke tempat ini tapi dibangun kayak ya seadanya Pak, kayak pakai triplek atau gitu Pak. Oh gitu ya. Di wilayah Ra itu kayak Pulau N itu kan untuk pelabuhan Pak. Jadi akses jalannya itu jalan tolnya itu di atas laut Pak. Oke. Wah, ini menarik juga Pak Derajat ya. Artinya iya perlu juga ke ini Pak untuk melihat rencana tata ruang wilayah, Mbak. Kan kita nggak tahu wilayah itu mau jadi apa ke depannya. Tapi kalau melihat sudah jalan tol, sudah ada pelabuhan, mungkin jadi semacam kawasan pelabuhan semua itu Pak, kalau menurut saya. Iya. Tapi pemukiman boleh nggak? Jarak dari bibir pantai pun sangat dekat, misalnya gitu. Itu pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan untuk ya katakanlah untuk sertifikat tanah itu sebetulnya sih kalau saya bilang. Benar juga. Diterbitkan bisa apa tidaknya ya Pak ya? Iya. Jadi ya selain tadi riwayat tanahnya, melihat kondisi di lapangannya, entah itu bibir pantai, bibir sungai, entah itu dekat jalan tol, ya, atau mungkin dekat pelabuhan udara. Kan kalau dekat pelabuhan udara tuh nggak boleh tinggi bangunan sampai berapa lantai, itu ada ketentuan itu. Nah itu makanya katakanlah ini kan jauh dari bandara, tapi kan ada jalan tol, terus dekat bibir pantai. Kalau menurut saya lingkungannya sudah lingkungan, udah bukan buat pemukiman lagi, walaupun mungkin RT RW-nya pemukiman, tapi prioritas pemerintah Pemda Jakarta Utara itu buat industri, ya mau nggak mau. Mohon maaf mungkin ya tidak akan diberikan itu sertifikatnya ya. Diganti rugi bangunannya itu mungkin. Jadi begini Pak Budi, ya ini masalah kehutanan juga seperti itu Pak. Sama ya. Masalah kehutanan begini Pak, contoh kehutanan ya. Jadi warga itu sudah lama tinggal di hutan, sudah punya rumah, sudah punya kampung ya. Tiba-tiba oleh Menteri Kehutanan dibikin jadi kawasan hutan. Nah, kalau kawasan hutan itu jadi masyarakat itu nggak bisa menjualnya, nggak bisa berkembang, nggak bisa nambah bangunan, nggak bisa begitu. Nah, itu contoh sederhana begitu. Ya mungkin ya, walaupun sudah ada penduduknya sampai 20 tahun, ya surat jelas, riwayatnya jelas, tapi kalau dikatakan oleh pemerintah itu sebagai kawasan industri atau kawasan pengembangan ekonomi, apalagi kalau sampai kawasan ekonomi khusus, itu akan sulit tuh Pak. Akan jadi pertimbangan oleh kepala kantor yang akan menaikkan sertifikatnya gitu Pak. Siap. Nah, seperti itu. Ya, terus kayak ini Pak, mungkin setelah Rahayu coba dipikirkan lagi mau bertanya apa kepada Pak Derajat. Saya mau tanya gini Pak Derajat, itu PTP 8 kan punya areal tanah. Nah, markas FPI kan membangun pesantren di Megamendung itu. Berarti sertifikat itu nggak bisa diterbitkan dong ya?
Tetap itu masih punya PTP, Pak. Jadi Oke. pesantren itu sebetulnya hanya untuk memakai, menggunakan, tidak boleh Oh, iya. memiliki. Memiliki. Jadi masih yang punya itu PTP, Pak. PTP kan negara punya. Betul. Karena negara jadi, Pak. Nggak bisa, Pak. Iya. Mungkin ya pesantren FPI itu hanya pinjam aja, boleh aja pakai Tapi gitu. kan beli juga ya pertamanya ke masyarakat kan tanah itu kan beli ya. Ya, artinya waktu belinya sangat tidak tahu kondisi tanah itu gitu. Betul. Wah, itu tanah PTP, dia main beli-beli aja. Ya, oke, siap. Kasarnya dibohongin kasarnya. Iya, kasarnya betul. Baik, sepertinya sangat menarik sekali ini diskusi kita, Ya, apalagi Budi, ada kasus yang Untuk betul. episode berikutnya kita ini aja Pak Budi, cara menentukan ini atau katakanlah cara membeli tanah atau mencari lokasi tanah itu penting banget tuh. Bapak punya ya? Ya, punya, Bahannya. nanti Baik kasih ya, lagi, nanti ya. episode berikutnya. Baik, ada pertanyaan lagi untuk karena kita juga mengingat waktu dan materi yang akan diberikan Pak Derajat kayaknya sudah cukup bagi kalian. Ya. Mas Iqbal mau bertanya lagi tentang cuaca iklim ke Bapak atau melalui WA silakan. Karena bab 1 kamu harus nulis mengenai apa. Bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, bab 4 ini khusus kegeografian kata Pak Prodi. Khusus mengenai yang berbeda dengan prodi lain gitu loh. Nah, bab 1 kamu biasanya latar belakang masalah. Kamu membuat topik yang saya berikan, kemudian kamu setuju mengenai cuaca iklim yang berdampak terhadap bencana, ya. Kemudian bagaimana bab keduanya kamu menggunakan metode apa, instrumen apa, ya kan? Karena kamu juga akan terjun ke beberapa perumahan-perumahan yang pemilik baik villa atau rumah-rumah penduduk di daerah Bogor, ya kan? Yang ketiga sudah mulai itu kamu membuat daftar pustaka apa saja, pakai dengan metode apa. Keempat, kamu sudah analisis kegeografiannya, di mana kamu memadukan baik kuantitatif atau kualitatif, baik instrumen kuesioner atau statistik, perhitungan korelasi segala macam, baru nanti akhirnya analisis dan kesimpulan. Bagaimana Iqbal? Ya, Pak. Itu kalau metode itu yang paling benar itu metode apa ya Pak untuk bab 2 nanti? Kalau bab 2 sih sebenarnya kamu hubungan aja korelasi. Kalau terjadi curah hujan ekstrim dengan angka sekian, ya kan? Kamu mau buat klasifikasinya berdasarkan skor terserah, tinggi, ya kan? Sedang, menengah gitu. Kemudian kamu lihat dampak dari curah hujan ekstrim itu bencana. Bencananya itu kelihatan juga dari regionnya itu, ya kan? Bencana yang bandang itu pertama sangat tinggi, sedang atau menengah. Yang sangat tinggi mungkin daerah hulunya, tapi kalau udah di bawahnya, di bawah gedung itu mungkin tidak. Nah, kalau untuk yang orang-orang ITB, dia langsung dari Citra, Mas. Nah, kita mungkin nggak sanggup Citra karena kamu mungkin nggak terlalu ahli, ya kan? Kalau dari Citra kita bisa lihat dari awan sekian jadi hujan, ya kan? Nah, pada jam sekian ketahuan kalau yang dari S2-nya ITB itu. Saudara mana tuh yang dari apa? Yang dari Medan itu. Itu loh, Mas. Jadi kamu hanya bermain di beberapa teknik korelasi aja hubungan, ya. Tapi tetap kamu harus menyebarkan kuesioner karena kalian ini adalah pendidik, ya kan? Gitu, Mas Iqbal. Metodenya gitu aja, korelasi. Berarti Pak hubungan antara curah hujan dengan banjir bandang tersebut Pak? Ya, atau... itu aja. Satu kasus saja. Satu kasus. Jadi curah hujannya pada menit keberapa, kemudian itu dampaknya itu terjadi, itu ada hubungan kuat nggak? Itu kan yang penting kalau kuat mendekati 1. Kalau menjauhi 1, misalnya 0,2 berarti tidak sangat kuat. Mungkin ada, ya kan, faktor lain, bukan curah hujan ekstrimnya, tapi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di sana, ya. Lahan sana sudah banyak villa, perumahan. Kemudian perkebunan gundul. Nah, gitu, Mas. Ya. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Nah, untuk yang cuaca iklimnya,
Bapak sudah share apa saja indikator-indikator yang mesti kamu tulis. Ya toh? Ada dinamikanya, ada faktor laninyanya, ada faktor SST-nya, itu aja itu. Ikutin aja. Kamu baca-baca itu, ya. Dan sekali-kali jangan menjiplak. Tidak boleh mahasiswa membuat plagiat, ya. Harus dari bahasan kamu sendiri, Mas, ya. Hasil bacaan kamu. Ya, baik, Pak. Ya, gitu aja, ya. Baik, Pak Derajat. Waktu sudah menunjukkan, ya kan, pukul 21:15. Terima kasih atas sekian Bapak, ya, dalam memberikan mengenai apa tadi yang dikatakan berjudul kewajiban pemilik tanah, ya Pak, ya. Topik hari ini. Kepada anak-anakku sekalian, terima kasih atas kadernya Rahayu, Fitri, dan Iqbal. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Iqbal.